Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Pada bahasan kali ini, saya akan membahas tentang cara untuk mengisi SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, atau kita menggunakan formulir 177S. Nah, formulir 177S ini artinya, S itu artinya sederhana ya. Oke, nah untuk pengisian SPT ini, teman-teman nanti yang pertama mengisi identitas terlebih dahulu. Kemudian setelah ini terisi semua, teman-teman memulai mengisi dari paling belakang. Jadi dari lampiran 2. Nah, di sini lampiran kedua. Kalau lampiran 2 sudah selesai, baru masuk di lampiran yang pertama. Lampiran pertama selesai, baru nanti teman-teman melanjutkan untuk mengisi SPT induk. Nah, sebelum kita masuk di lampiran nomor 2, oh ya, di sini dulu ya untuk identitas SPT tahunan ini yang induk. Yang perlu dipersiapkan teman-teman adalah nanti informasi yang berkaitan dengan NPWP dan nama wajib pajak. Jadi informasi wajib pajak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini informasi. Nanti yang akan kita isi adalah wajib pajak namanya Anji. Nah, ini informasi tentang gaji dan sebagainya. Kemudian ini adalah pemotongan. Jadi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Jadi PT Abadi Maju dia memotong pajak dari Andi ini. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Kemudian informasi dari si pemotong pajak atau PT Maju Makmur sendiri. Kemudian informasi dari Anji. Nah, termasuk di dalamnya ada informasi istri, informasi tanggungan. Di sini tanggungannya adalah anak. Kemudian informasi harta atau aset. Nah, dalam hal ini dia tidak melampirkan informasi harta atau aset. Jika nanti misalnya di sini di dalam soal ada informasi harta atau aset, teman-teman wajib untuk mengisikan di dalam SPT. Begitu juga dengan utang atau kewajiban. Nah, selain itu, karena PT Maju Makmur ini dia memotong pajak dari Anji, maka ketika Anji ini akan melaporkan SPT, tentu Anji ini diberikan bukti potong oleh PT Maju Makmur untuk menjadi dasar pengisian SPT. Nah, di sini bukti pemotongnya terlampir. Oke, nah ini merupakan bukti potong PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Nah, di sini terdapat informasi pajak yang telah dipotong oleh PT Abadi Maju ya. Kalau sudah ada 2 ini, berarti kita bisa langsung melanjutkan untuk mengisi SPT tahunannya. Nah, yang pertama, kita akan mulai mengisi SPT tahunan. Yang pertama, kita akan mengisi untuk identitas SPT induk terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman perhatikan tahun pajaknya. Nah, tahun pajak, lihat di dalam informasinya. Di dalam Anji ini, dia 2018 ya. Jadi di sini tahun pajaknya teman-teman ganti 2018. Kemudian identitas NPWP. NPWP di sini merupakan NPWP si Anji. Teman-teman cari NPWP-nya si Anji dulu. Nah, NPWP-nya ini ya. 09 189 173 2
008 001. Nama wajib pajaknya Anji Sabanian. Kemudian pekerjaannya pegawai swasta. KLU-nya karena tidak ada informasi dikosongi saja. Kemudian nomor telepon 0877 3949 1243. Perubahan data itu tidak ada karena ini baru pertama kali si Anji melaporkan SPT di tahun 2018. Nah, kalau ini sudah selesai, teman-teman jangan mengisi yang ini dulu ya. Jadi teman-teman kembali ke lampiran nomor 2. Nah, teman-teman juga harus mengisi dari tahun pajaknya 2018. Nah, kemudian di sini juga NPWP dan nama wajib pajak teman-teman isikan kembali di sini seperti di SPT Induk tadi. Nah, kemudian kita masuk di bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, di sini sudah dijelaskan, sudah dirinci jenis penghasilannya, ada bunga deposito, tabungan, bunga diskonto obligasi, penjualan saham dan sebagainya. Jika si Anji ini dia menerima penghasilan ini yang ada di dalam kotak-kotak ini, berarti teman-teman harus masukkan di sini penghasilannya berapa. Nah, di dalam kasusnya si Anji ini, di dalam informasinya dia tidak ada penghasilan lain selain penghasilan dari dia bekerja di PT Abadi Maju. Nah, jadi ini tidak perlu diisi karena memang di informasinya tidak ada. Kemudian lanjut. Bagian B, harta pada akhir tahun. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau di dalam informasi ini ada informasi harta atau aset, misalnya nanti ada tanah, teman-teman tuliskan di sini tanah. Kemudian misalnya ada bangunan, tambahkan bangunan dan sebagainya. Karena informasi Anji tidak ada, berarti saya kosongi. Nah, sama juga di bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Jika Anji dia punya kewajiban, teman-teman di sini tuliskan informasinya. Dia yang memberikan pinjaman siapa, kemudian alamatnya mana, jumlahnya berapa, tahun peminjaman berapa, seperti itu. Kemudian masuk di daftar susunan anggota keluarga. Nah, di sini status Anji itu adalah K*1 atau kawin punya tanggungan 1. Nah, kalau kawin berarti Anji punya istri. Nah, di sini sudah ada informasinya. Istrinya namanya Anissa Solihah. Tanggal lahirnya 4 Juli 1968. Hubungan keluarga istri, pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian ada Oki Sabanian, tanggal lahir 2 Januari. Anak, kemudian mahasiswa. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman masuk di lampiran nomor 1. Ya, seperti biasa teman-teman lengkapi dulu tahun pajaknya 2018. Kemudian NPWP, nama wajib pajak diisi ya.
Nah, kemudian masuk di bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini ada dirinci jenis penghasilan bunga, royalti, sewa, penghargaan, keuntungan, dan penghasilan lainnya. Nah, jika ini ada informasinya, berarti teman-teman harus isi. Tapi di dalam informasi Anji Sabanian, dia tidak ada, berarti kita lewati. Termasuk yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini bantuan warisan dia tidak ada, jadi saya lompati. Atau tidak perlu diisi. Masuk di bagian C, daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, karena si Anji ini dia bekerja di perusahaan swasta atau di PT Abadi Maju, maka si PT Abadi Maju ini melakukan pemotongan pajak kepada Anji. Nah, berarti di sini teman-teman harus tuliskan. Nah, selain informasi yang sudah ada di sini, teman-teman juga perlu informasi dari bukti potongnya. Nah, oke, kita buka bukti potongnya. Nah, ini ya. Ini adalah bukti potong pajak yang dilakukan oleh PT Abadi Maju dari si Anji Sabanian. Nama pemotongnya adalah PT Abadi Maju atau si pemberi kerjanya ya. Dan PWP-nya 08 297 173 2 strip 007 000. Kemudian bukti pemotongan atau pemungutan nomornya ini. Teman-teman tuliskan yang di sini, yang di atas. Nah, berarti 1.1 strip 12 strip 18 strip ini harusnya kosongnya 6 kali ya. Nah, tanggalnya tanggal berapa? Teman-teman cek yang paling bawah tanggal berapa? Oke, tanggal 31 Januari. Oh, ini 2018 ya harusnya ya. Kemudian jenis pajaknya adalah pasal 21. PPh pasal 21. Kemudian jumlah PPh yang dipotong. Oke, kita cek di sini. Nah, yang ini paling bawah ini ya. Jadi yang dipotong adalah 4.794.880. Oke, 4.794.880 rupiah. Sudah selesai. Kita lanjut di induknya. Nah, di induknya ini. Nah, bagian A, penghasilan neto. Nomor 1, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini diambil dari setiap formulir 1721A1. Nah, ini sama dengan bukti potongnya. Nah, teman-teman ambil ini dari bukti potong. Bukti potong itu sama dengan formulir A721 strip A1. Kita lihat penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini jumlah penghasilan neto 128.299.200 ya. Di sini. Kita tulis di sini. 128
299.200. Nah, kemudian penghasilan itu dalam negeri lainnya diambil dari formulir 1770S lampiran 1 bagian A. Nah, karena di sini tadi tidak ada stripnya, ini strip, maka di induknya juga tidak ada, saya strip. Termasuk yang penghasilan itu luar negeri. Nah, ini ambilnya dari lampiran tersendiri ya, karena tidak ada, berarti saya strip. Kemudian jumlah penghasilan itu. Nah, asalnya dari A plus 2 plus 3. 1 tambah 2 tambah 3. Ini hanya ada 1, berarti sama ya. 128.299.200 rupiah. Kemudian nomor 5, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah, dia juga tidak ada. Berarti jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat atau sumbangan, dia tetap 128.299.200 rupiah. Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Statusnya adalah K_1. Kawin punya tanggungan 1. Nah, informasi di bukti potong juga sudah ada. Nah, ini nomor 15, penghasilan tidak kena pajak. Besarnya 63 juta. Kita isikan di sini 63 juta. Nah, berarti penghasilan kena pajak adalah 6 dikurangi 7. Nomor 6 kurangi nomor 7, hasilnya di sini sudah otomatis ya. Kalau teman-teman pakai hard file, teman-teman harus menghitung dengan kalkulator sendiri. Hasilnya 65.299.200 rupiah. Kemudian di sini PPh terutang, teman-teman bisa ambil dari bukti potong, bisa 4794880 atau dari lampiran 1 ini 4794880, sama ya. Nah, sudah ketemu PPh terutang, kemudian karena pengembalian pengurangan tidak ada, maka jumlah PPh terutang sama, 9 plus 10, nomor 9 plus nomor 10, 4794880. Nah, kemudian PPh yang dipotong, nah ini sama dengan yang di atasnya, nomor 11. Nah, kemudian teman-teman silang yang di sini PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih potong atau dipungut. Ya, karena tidak ada, sebenarnya nggak perlu diisi, tapi kalau misalnya ada selisih, teman-teman bisa silang yang B. Oke, kemudian PPh yang dibayar sendiri, ada PPh pasal 25, kemudian STP PPh pasal 25, sama fiskal luar negeri. Kalau di informasi ada, ya di informasi ini ada, berarti teman-teman masukkan. Kalau tidak ada, berarti tidak perlu diisi. Nah, jumlah kredit pajak 14A plus 14B plus 14C. Strip ya, karena di sini tidak ada. Kemudian yang E, PPh kurang atau lebih bayar. Ya, karena dia sudah bayarkan semua dan penghitungan pajaknya adalah pas, berarti PPh yang dipotong itu tidak ada yang kurang bayar atau yang lebih bayar. Berarti di sini tidak ada isinya. Nah, kemudian angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya tidak ada ya. Lampiran itu cukup fotokopi formulir A72 strip 1 atau bukti potong. Nah, jadi yang ini tadi, bukti potong ya ini, ketika kita melaporkan SPT ini juga harus dilampirkan. Nah, kalau sudah, paling bawah ini, yang melaporkan SPT itu siapa? Berarti wajib pajak sendiri. Tanggalnya itu tidak boleh lebih dari tanggal 31 Maret ya, karena batas akhir pelaporan SPT tahunan adalah 31 Maret tahun berikutnya. Jadi di sini teman-teman isi bebas, yang penting lebih dari bulan
Desember 2018, berarti teman-teman boleh melaporkan itu lebih cepat lebih baik. Nah, di sini saya laporkan tanggal 2 bulan Februari, tahunnya tahun berikutnya 2019. Nah, nama lengkapnya siapa di sini? Tadi kan Anji Sabanian. Kemudian NPWP-nya berapa? Kemudian ditanda tangan di sini. Nah, sudah selesai. Cara mengisi SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.